Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bikhair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita lanjutkan. Tafadhali baca wudu. Wudu, mengambil air untuk salat. Perintah wajib wudu bersamaan dengan perintah wajib salat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriah. Setahun setengah sebelum pindah ke Madinah. Setelah Isra Mi'raj baru wajib sholat, itu kan Isra Mi'raj. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu, basuhlah, wujuhakum, wajah kamu, wa aydiyakum, tangan kamu, ilal marafiq, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu, wa arjulakum, kaki kamu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Syarat-syarat wudu: 1. 1. Islam. 2. Mumayyiz, karena wudu itu merupakan ibadat yang wajib diniati. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Mumayyiz bisa membedakan. Mumayyiz belum akil baligh, tapi sudah bisa membedakan. Sudah bisa membedakan mana anak kecil, kalau kita suruh gini, diam dia. Udah bisa membedakan mana kotoran dia, mana pisang. Kalau masih dicampur-campurnya, mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air yang suci dan menyucikan. Dengan air kelapa bisa? Air tebu? Air nira? Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah. Pas sedang ngecat, tertetes cat ke tumit, wudu, tak kena air. Atau sedang menyisik ikan, terlengket sisik ikan, makanya waktu wudu itu ditengok, jangan sampai ada cat, getah, sisik ikan. Atau orang pakai lipstik, pas wudu tak masuk airnya, karena lipstiknya lipstik cat, lipstik minyak. Atau pakai bedak makeup, bedaknya macam daun keladi, siramkan air, kena hujan pun tak kena hujan. Tak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudu. Itu syarat. Kalau tak cukup 5 ini, berarti wudunya tidak sah. Fardu, rukun wudu. 1. 1. Niat. Hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat, dinilai dengan niat. Yang dimaksud dengan niat menurut syarak, kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan ikhlas. Niat itu letaknya di hati. Tapi karena hati kita ragu-ragu, maka dikuatkan dengan lidah. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Niat itu di dalam. Adapun yang di mulut itu adalah melafazkan niat untuk menguatkan hati. Nawaitu raf'al. Kalian kalau berwudu apa niatnya? Ya, niat dulu. Setelah berniat, baru kedua. 2. Membasuh muka. Berdasarkan ayat di atas, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Muka yang wajib ialah dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu bagian bawah. Tempat tumbuh rambut
Kalau tumbuh rambutnya di sini, apakah begini dia wudu? Tumbuh rambut yang normal. Dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya dari telinga ke telinga. Jadi muka itu sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Seluruh bagian muka yang tersebut tadi diwajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuhnya semua. Menurut kaidah ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya jadi wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nanti praktek, ini teorinya. Niat, habis niat membasuh muka dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu bawah, dari batas telinga kanan ke telinga kiri, dilebihkan sedikit supaya yakin basah nanti. Lebihkan sedikit. 3. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Sampai ke siku. Siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas. 4. Menyapu sebagian kepala, walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut. Alasannya juga ayat tersebut. Sebagian kepala, sedikit-sedikit minimnya ubun-ubun. Ini ubun-ubun. Nasiyatin, nasiyah. Terus? 5. Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Maksudnya dua mata kaki wajib juga dibasuh. Keterangannya juga ayat tersebut di atas. 6. Menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Sabda Rasulullah SAW. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah pekerjaanmu apa yang dimulai oleh Allah. Itu rukunnya. Sekarang sunatnya. Beberapa sunat wudu. 1. Membaca bismillah pada permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan wudu. Sabda Rasulullah SAW. Tawadda'u bismillah. Berwudu'lah kamu dengan menyebut nama Allah. Pada permulaan setiap pekerjaan yang penting, baik ibadat maupun lainnya, disunatkan baca bismillah. Kullum amrin zibalin lam yubda' fihi bismillah fahuwa aqta'. Semua amal yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka putus, tak bisa jadi bekal menghadap Allah. Terus? 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebelum berkumur-kumur. Keterangannya adalah amal Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu bismillah itulah pasang niat dalam hati. Sebelumnya diucapkan nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati fardu ala Allah ta'ala. Niatnya di dalam tangan. Setelah itu 3. Berkumur-kumur. Keterangannya juga perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 4. Memasukkan air ke hidung, juga beralasan pada amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 5. Menyapu seluruh kepala, beralasan pula pada amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masaha ra'sahu biyadaihi, Nabi mengusap semua kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara bimuqaddami ra'sihi thumma bada'a bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dibasahkan tangan, disapu dari muka sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, ditarik lagi ke depan. Fatawadda'a faghasala kaffaihi, dibasahkan tapak tangan salasan. Wa ghasala wajhahu salasan, thumma ghasala dhira'ihi salasan, thumma madmada wal stanshaqa salasan, thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. 6. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Keterangannya amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dibasahkan dua jari ini
Ini bagian dalam. Yang telunjuk ini bagian dalam. Yang ini bagian luarnya. Yang ini luar telinga. Yang ini bagian dalam telinga. Dia nair tuh gini-gini kan. Terus 7. Menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Jadi nyilangi jari tangan. Menyilang-nyilangi jari tangan. Menyilang-nyilangi jari tangan. Menyilangi jari kaki dengan kelingking. Kelingking, supaya masuk airnya. Kelingking. Terus Sunat menyilangi jari kalau air dapat sampai di antara jari dengan tidak disilangi, tetapi apalagi air tidak sampai di antaranya kecuali dengan disilangi. orang gemuk kalau digini kan tak, saya kurus terbuka, orang gemuk terapat nih, maka mesti disilang pakai kelingking. Masuk air ke dalam. Terus Maka menyilangi jari ketika itu menjadi wajib, bukan sunat. wajib. Kenapa? Karena air tak sampai kalau tak masuk kelingking. Terus Sabda Rasulullah SAW. idza tawadda'ta fa khallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. 8. 8. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri dalam beberapa pekerjaan beliau. Imam Nawawi berkata, tiap pekerjaan yang dimulai dari kanan, sebaliknya pekerjaan yang hina seperti masuk kakus hendaklah dimulai dari kiri. yuhibbut tayamun fi tana'ulihi. Nabi suka kanan waktu pakai sendal, wa tarajjulihi wa tahurihi, bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan semuanya. Bersisir juga dimulai dari kanan. Sisir sisi kanan dulu, baru kiri. 9. Membasuh setiap anggota 3 kali, berarti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. Keterangannya adalah amal Rasulullah SAW kecuali apabila waktu salat hampir habis. Apabila dikerjakan 3 kali, niscaya habislah waktu. Dalam keadaan seperti ini haram membasuh 3 kali, tetapi wajib 1 kali saja. Demikian pula apabila air itu benar-benar diperlukan untuk minum, sedangkan air yang ada tidak mencukupi, maka wajib satu kali saja. Air yang ada cukup cuma untuk minum. Maka kalau dibuat 3 kali habis, maka wuduknya dibuat 1 kali. Air ada tapi waktu pendek. Kalau dibuat 3 kali habis. Udah jam 3.30, udah mau asar. Belum sholat zuhur. Maka sekali aja. Nanti saya praktekkan wuduk yang sekali. Terus 10. Berturut-turut antara anggota yang dimaksudkan dengan berturut-turut di sini ialah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh, dan sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh pula, dan seterusnya. jangan dibasuhnya muka. Habis dibasuhnya muka, masak pula dulu. Masak, menggulai, habis itu baru masuk tangan. Sempat kering muka, tak boleh. Terus Sabda Rasulullah SAW. An Umar radhiyallahu Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, berwudu, ditinggalkannya bagian seluas kuku di atas kakinya. Lalu Nabi menengok, irji, ada selebar kuku kaki tak kena. Kata Nabi, balik, ulangi wudu, perbaiki wudu. Berkataan Rasulullah, perbaiki wudumu, dan tidak disuruh mengulangi wudu, berarti cukup dengan membasuh yang ketinggalan itu saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib
bahwa melakukan wudhu menurut urutannya itu wajib. Beralasan dengan hadis Rasulullah melihat seorang laki-laki sholat, ada bagian kakinya yang tak kena sebesar duit dirham, sebesar duit logam. Lalu Nabi diulang wudhu. Jadi kalau ada tumit antum tak basah, sebaiknya diulang wudhunya dari muka atau yang tumit itu aja disiram. Ulang. Lebih hati-hati, ulang. 11. Jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Wudhu sendiri. Jangan minta wudhu kan sama orang. Aku malas sekali siang nih, tolong kau wudhukan aku dulu. Kalau ada kawan kalian nanti gitu, iya habis wudhu ini kusembayangkan kau sekalian. Terus? 12. Tidak diseka kecuali apabila ada hajat, umpamanya sangat dingin. Jangan dilap. Ada klien yang habis wudhu dilap. Biarkan aja, kecuali dingin, menggigil. Turun salju di Rimbo Panjang. Oke lah. Terus? 13. Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Menggosok anggota wudhu supaya lebih bersih. Terus? 14. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Percikan air itu jangan balik ke badan. 15. Jangan bercakap-cakap sewaktu berwudhu, Ya. kecuali apabila ada hajat. 16. Bersiwak, bersugi atau menggosok gigi dan dengan benda yang kesat, selain bagi orang yang berpuasa sudah tergelincir matahari. Lebih afdal bersugi dengan kayu arak. Siwak disunatkan untuk bersugi pada setiap keadaan yang lebih diingini daripada segala pekerjaan lain, yaitu A. Tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagaimana. Kalau bulan puasa, sesudah segelincir matahari, setelah sholat zuhur, jangan gosok gigi lagi. Tapi kalau tak puasa, tak apa-apa. Tatkala bangun dari tidur, sebab orang bangun dari tidur biasanya berubah bau mulutnya. Waktu akan sholat. Matharatun lil fam, membersihkan mulut. Wa mardatun lil rabbi, diridai Allah, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. La khalufu famis shaim atyabu inallah min rihil miski. Bau mulut orang puasa lebih disukai Allah, lebih harum daripada semerbak kasturi. 17. Membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika wudu. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. 18. Berdoa sesudah selesai wudu. 19. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai wudu. Habis. Sekarang yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut. 1. Keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin, yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun suci seperti ulat. Keluar darah, batal wudu. Keluar air kencing, batal wudu. Pokoknya keluar sesuatu dari 2 pintu, kubul dan dubur. Keluar ulat, cacingan dia, keluar cacing, batal tak wudunya? Batal. Keluar duit logam, tetelan ya, keluar, batal tak wudunya? Keluar sesuatu, apapun itu, batal. Auja aku minkum minal ghaib, atau kamu kembali dari tempat buang air. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang datang dari kakus, kalau tidak ada air hendaklah tayamum, berarti buang air itu membatalkan wudu. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Menurut tafsir Abu Hurairah, ahdasa artinya keluar angin. Tapi menurut Imam Syaukani artinya segala yang keluar dari kedua lubang. Tidak hanya angin. Sabda Rasulullah SAW, lihat nomor 4 dari pasal benda yang termasuk najis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menyuruh orang yang keluar mazi supaya berwudu, kecuali sesuatu yang keluar
dari pintu yang lain atau keluar dari anggota yang lain. Semua itu tidak membatalkan wudu. 2. Hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau gila. Demikian pula karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup. Sedangkan tidur dengan pintu keluar angin yang tertutup, seperti orang tidur dengan duduk yang tetap, tidaklah batal wuduknya. Sabda Rasulullah SAW. Al-ainani wika'us sah. Kedua mata itu tali pengikat. Fa idza namatil ainani intalaqal wika'. Kalau kedua mata tertutup, maka terbukalah ikatan pintu itu. Faman nama falyatawadda. Maka duduknya mesti menempel ke lantai. Jangan bersandar ke dinding. Bersandar ke dinding, tertutup mata, keluar angin, tak sadar, batal. Tapi kalau duduknya menempel, jangan pula terlungkup, jangan pula terlentang, jangan miring kiri, jangan miring kanan. Duduk bisa duduk gitu, tak batal. Tapi kalau sampai terlungkup, batal. Terlentang, batal. Menyandar, batal. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, batal wudu. Dengan syarat kedua orang sudah sampai umur dewasa. Antara keduanya bukan mahram, baik mahram turunan, bertalian susuan ataupun mahram perkawinan. Aula mastumun nisa. Pendapat tersebut menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain ada pula yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tak batal wudu. Yang membatalkan wudu ialah bersetubuh. Pendapat ini berdasarkan pula pada ayat menafsirkan la mastumun nisa. 4. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun anak-anak, batal. Memandikan anak bayi, dipegangnya, batal. Man massa farjahu falyatawadda. Man massa zakarahu falyusalli hatta yatawadda. Janganlah dia salat sampai dia berwudu. Dalam hadis ini jelas bahwa wudu batal karena menyentuh kemaluan sendiri, apalagi menyentuh kemaluan orang lain, sebab keadaannya lebih keji dan lebih melanggar kesopanan. Ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tak membatalkan wudu. Mereka mengambil alasan dengan hadis Talaq bin Ali, innama huwa bid'un minka. Tapi kita pakai pendapat yang lebih hati-hati, yaitu batal. Sedangkan laki-laki dan perempuan kita pakai pendapat mazhab Syafi'i, batal. Antum ikut pendapat mazhab Syafi'i, laki-laki perempuan tak mahram kalau bersentuhan, batal. Ulang balik wudu. Itulah masalah wudu. Itu teorinya. Selanjutnya prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan sampai pergelangan tangan, sunnah. Siramkan bib. Jangan banyak-banyak, sikit-sikit. Sampai pergelangan tangan. Iza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tangan ke bejana. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu di mana tangannya tadi malam berada. Tak boleh tangan mana tahu bernajis kotor langsung masuk ke tempat air, ember, bejana, mangkok, baskom. Begitu Islam menjaga kebersihan. Cuci tangan berapa kali? 3 kali. Siram lagi. Sampai pergelangan tangan. Cara takhlil celah-celah. Sekali lagi. Dah. Habis itu niat. Kalau niat solat dalam mazhab Syafi'i, niat solat dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itulah niat. Kalau dalam wudu, letak niatnya dalam bismillah ketika air pertama kali jatuh ke wajah. Waktu mengucapkan bismillah, disitulah niat pertama kali. Kucing ini mau minum. Dia mau minum juga, bukan mau berwudu.
Waktu mengucapkan bismillah saat air jatuh ke wajah. Itulah niat pertama kali. Setelah ke tangan, lalu kemudian apa sunat berikutnya? Tamat madha, berkumur-kumur. Masuk ke satu air, ke mulut, ke hidung sekalian. Ke mulut, ke hidung. Waktu ditarik air ke hidung, membantu naik oksigen ke otak. Bersih hidung dari debu, bersih. Sekali lagi. Dah, habis itu baru masuk muka. Ucap bismillah. Waktu air ke muka pertama, disitulah letak niat. Jadi yang melafazkan niat itu supaya hatinya tak bolak-balik. Ini sekedar untuk cuci muka aja, atau sekedar karena kepanasan, atau mau berwudu. Untuk membedakannya adalah niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari. Aku berniat raf'al hadasi, mengangkat, melepaskan hadas kecil. Listibahati salati, supaya aku bisa salat. Fardu alayya, wajib bagi kulillahi ta'ala. Itu melafazkan niat di mulut, tapi niat itu letaknya di hati. Waktu mengucapkan bismillah pertama kali. Bismillah. Masih ingat tadi batas wajah? Batas tumbuh rambut di atas sampai ke tulang dagu, dari telinga di kanan dengan di kiri, sejengkal. Dilebihkan sikit. Kata dia, afdal dilebihkan sikit supaya tak ragu kena air atau tidak. Lebihkan sikit. Ini lebihkan sikit, ini lebih sikit, ini lebih sikit, bawah pun lebih sikit. Lebih sikit. Dah. 3 kali. Sekarang tangan. Ilal marafiq, ke siku. Dicelahi, cara mencelah. Digosok, tadlik. Jangan sampai ada yang tak kena. Selama berwudu sebetulnya tak boleh bercerita. Ini karena mau menjelaskan aja. Wamsahu biru'usikum muka wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Usaplah sebagian kepala. Tadi ada beberapa cara. Cara yang pertama kata dia sebagian kepala sikit walaupun ubun-ubun saja. Ubun-ubun saja. Walaupun ubun-ubun aja. 3 kali juga. 3 kali. Tapi ada yang hadis satu lagi. Basahkan tapak tangan. Sikit. Basahkan tapak tangan. Sapu dari muka ke belakang sampai ke depan. Menyambung ke telinga. 2 versi. Yang pakai mazhab Syafi'i, lain air kepala, lain air telinga. 3 kali. Sikit. Sikit. Mazhab Syafi'i. Air telinga pun juga lain, sikit. Yang ini bagian dalam telinga, yang ini luar daun telinga. Yang ini bagian sini.
3 kali. Kalau yang 1 kali itu sikit. Yang 1 kali dari depan ke belakang, maju ke depan, menyambung ke telinga. Yang sekali. Jelas? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Mata kakinya kena siram ujung. Banyak sikit. Sampai mata kaki. 1 2 3. Macam mana mencelahi kaki tadi katanya? Kelingking. Pakai kelingking. Celahi kelingking. Satu lagi. Lagi. Setelah itu baru berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dah, itu wudu yang sempurna. Tapi tadi ada wudu yang sekali. Dalam 2 keadaan. Masih ingat? Pertama, waktu tak cukup. Yang kedua, airnya tak cukup. Air sedikit. Ambilkan Habib. Ini namanya mud. Ini namanya mud. 1 sok 4 mud. 4 ini 1 sok. Kalau bayar zakat fitrah 1 sok. Berarti 4 ini. Nabi berwudu pernah pakai 1 mud. Macam mana berwudu 1 mud? Itulah yang model 1 tuh. Jadi kalau ada orang katakan bisa berwudu 1 mud. Ini 1 mud. Mud. Berwudu 1 mud. Zaman Nabi tak ada gayung. Berwudu 1 mud. Macam mana wudu 1 mud? Sekali. Satu mud. Saya sudah jelaskan ke kalian dari mulai yang 3 sampai yang 1. Begitu pula lah nanti kalian menjelaskan ke murid-murid kalian. Murid kalian menjelaskan pula ke murid-murid kalian sampai hari kiamat. Mengalir pahalanya ke saya, ke kita semua insyaAllah. Amin. Amin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillah.